Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik, perkenalkan nama saya Sanila Cahya dengan NIM 25010751108 dari kelas Pendidikan Biologi ICP. Pada video ini, kita akan membahas tentang genetika, yaitu ilmu yang mempelajari pewarisan pada sifat makhluk hidup. Semoga dengan video ini dapat membantu pemahaman kalian. Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran pada materi yang saya jelaskan, yang pertama, menjelaskan konsep dasar gen dan alel. Yang kedua, memahami mekanisme pewarisan sifat. Yang ketiga, membedakan gen dominan dan gen resesif. Dan yang terakhir, mempelajari sistem pewarisan sifat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu genetik. Jadi, genetik adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji bagaimana sifat atau ciri-ciri makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada keturunannya melalui materi genetik tersebut. Materi genetik tersebut disimpan dalam bentuk DNA yang berada di dalam kromosom. DNA mengandung informasi herediter yang menentukan berbagai karakteristik organisme, seperti warna mata, bentuk rambut, hingga kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Melalui studi genetika, para ilmuwan dapat memahami mekanisme pewarisan sifat atau perubahan gen yang biasa disebut dengan mutasi, serta variasi yang muncul antar individu dalam suatu populasi. Materi selanjutnya yaitu gen. Jadi, gen merupakan unit pewarisan sifat yang terdapat pada DNA dan berfungsi menyimpan informasi genetik yang menentukan berbagai ciri dan karakter pada makhluk hidup, seperti warna mata, bentuk tubuh, hingga sifat fisiologis tertentu. Gen berada di dalam kromosom dan diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Setiap gen dapat mengalami perubahan atau mutasi yang kemudian dapat menghasilkan variasi sifat antar individu dalam suatu populasi. Melalui gen, organisme mampu berkembang atau berfungsi dengan baik serta beradaptasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada alel. Jadi, alel merupakan bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Jadi, setiap individu umumnya memiliki dua alel untuk satu gen. Satu diwariskan dari ayah dan satu lagi dari ibu. Alel inilah yang menyebabkan adanya variasi sifat pada makhluk hidup, seperti warna mata, bentuk rambut, hingga golongan darah. Selanjutnya pada gen dominan dan resesif. Dalam pewarisan sifat, setiap individu memiliki dua alel untuk satu gen, masing-masing diwariskan dari ayah dan ibu. Alel-alel ini dapat bersifat dominan atau resesif dan menentukan genotip serta fenotip suatu sifat. Pada gen dominan, alel yang menutupi ekspresi alel lain. Selanjutnya, ditulis dengan huruf kapital, contohnya pada huruf B. Selanjutnya, cukup satu alel dominan pada genotip untuk menampilkan sifat dominan. Pada gen resesif, terdapat alel yang tidak muncul jika bersama alel dominan. Selanjutnya, fenotip resesif baru tampak pada kondisi homozigot resesif. Selanjutnya, ditulis dengan huruf kecil, contoh seperti B kecil. Adapun contohnya seperti pewarisan warna mata. B besar, warna coklat atau bisa disebut gen dominan. B kecil berwarna biru, bisa disebut dengan gen resesif. Selanjutnya ada pewarisan monohibrid. Jadi, monohibrid adalah pewarisan satu sifat, di mana contohnya seperti ini. Persilangan warna biji kacang kuning atau YY huruf besar dan hijau YY huruf kecil menghasilkan fenotip satu semua kuning. Pewarisan monohibrid ini membuktikan pada hukum Mendele I atau segregasi, di mana alel yang berpasangan berpisah saat pembentukan gamet
sehingga keturunan menerima satu alel dari setiap orang tua. Sifat dominan akan menutupi sifat resesif pada fenotip 1. Tetapi, sifat resesif muncul lagi pada fenotip 2 dengan perbandingan fenotip 3:1. Adapun pewarisan di hibrid adalah persilangan antara dua individu yang berbeda pada dua sifat sekaligus. Jadi, setiap sifat dikendalikan oleh sepasang alel yang bersifat dominan. Jadi, kesimpulan pada pewarisan sifat dihibrid yaitu memiliki dua sifat sekaligus. Adapun contohnya seperti warna dan bentuk biji. Persilangan menghasilkan keturunan dengan kombinasi berbagai fenotip. Dalam genetika memiliki hukum Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1 menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat. Saat pembentukan gamet, alel dipisahkan sehingga gamet hanya membawa satu alel untuk setiap sifat. Selanjutnya yaitu hukum Mendel 2. Jadi, setiap pasangan alel untuk sifat yang berbeda akan terdistribusi secara bebas ke gamet. Hal ini menghasilkan variasi kombinasi sifat pada keturunan. Contoh penyakit genetika yaitu yang pertama, penyakit hemofilia. Penyebab penyakit ini karena adanya gen pada kromosom X yang mengganggu produksi faktor pembekuan darah. Akibatnya, darah sulit membeku ketika terjadi luka, sehingga pendarahan berlangsung lebih lama atau terjadi pendarahan spontan. Pewarisannya bersifat X-linked resesif, sehingga lebih sering dialami oleh laki-laki. Penyakit yang kedua yaitu albinisme. Penyebabnya mutasi gen yang menghambat produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Ciri utamanya yaitu kulit dan rambut sangat pucat, mata sensitif terhadap cahaya, sering disertai gangguan penglihatan. Pewarisannya umumnya autosom resesif atau harus menerima dua alel mutan dari kedua orang tua. Yang ketiga ada penyakit buta warna. Penyebabnya yaitu adanya kelainan pada sel kerucut retina yang berfungsi membedakan warna. Jenis umumnya kesulitan membedakan warna merah dan hijau. Pewarisannya mayoritas X-linked resesif sehingga lebih banyak terjadi pada laki-laki. Dampaknya tidak berbahaya secara fisik, hanya saja mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat ada penyakit thalassemia. Penyebab penyakit ini yaitu mutasi gen yang mengganggu pembentukan hemoglobin sehingga sel darah merah mudah rusak. Akibatnya anemia atau kurangnya darah, kelelahan, kulit pucat, pembekakan pada organ tertentu seperti limpa. Jenis utamanya yaitu alfa dan beta thalassemia, tergantung bagian hemoglobin yang terganggu. Selanjutnya materi sistem pewarisan golongan darah. Jadi, sistem pewarisan golongan darah adalah cara pewarisan sifat golongan darah dari orang tua ke anak melalui gen yang dibawa pada kromosom. Golongan darah manusia ditentukan oleh gen yang memiliki 3 alel. Jadi, IA golongan darah A, IB golongan darah B, dan I golongan darah O. Dominasi dalam golongan darah A dan B bersifat dominan terhadap O. A dan B bersifat kedominan satu sama lain jika keduanya ada. Muncul golongan darah AB. Alel IA menghasilkan antigen A, alel IB menghasilkan antigen B, dan alel I tidak menghasilkan antigen. Jadi, kombinasi alel menentukan golongan darah seseorang. Adapun jenis golongan darah terbagi menjadi yang pertama ada A+, yaitu A resus positif, A minus A resus negatif, B plus B resus positif, dan B minus B resus negatif. AB plus AB resus positif, AB minus menjadi AB resus negatif, O plus O resus positif, dan O minus menjadi O resus negatif.
Adapun penerapan genetika yaitu menentukan golongan darah A, B, AB, dan O, pemuliaan tanaman dan hewan, deteksi penyakit turunan, serta teknologi DNA atau rekayasa genetika dan forensik. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke anak melalui gen dalam DNA. Variasi sifat terjadi karena ada perbedaan alel, mutasi, dan proses reproduksi. Genetika juga berperan dalam memahami penyakit genetik dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas makhluk hidup. Demikian presentasi mengenai genetika dan pewarisan sifat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami bagaimana karakter makhluk hidup diturunkan dari generasi ke generasi. Saya Senela Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.